Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab berikutnya kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini materi dulu waktu SD udah pernah dijelaskan sedikit ya. Gambarnya seperti ini, ada yang namanya sumbu X, ada juga yang namanya sumbu Y. Sumbu X itu yang tidur ini ya, perhatikan kursor. Sumbu X yang tidur ini, sumbu Y itu yang berdiri. Nanti di sini kita akan membahas ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, ada juga posisi titik terhadap titik asal atau nama lainnya titik origin, ada juga bahas tentang posisi titik terhadap titik tertentu, kemudian ada lagi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada 4 itu. Jadi di sini nanti nggak ada hitungan yang banyak, hitungannya hanya kurang-kurangan aja, tapi harus lebih teliti ya hitung-hitungannya. Kita masuk ke materi yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang dimaksud posisi titik di sini terhadap sumbu X dan sumbu Y, nanti yang dimau di sini itu kalian harus bisa menentukan titik itu jaraknya berapa terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, dan dia terletak di kuadran berapa. Ini ya untuk koordinat kartesius. Di sini ada titik A 2,6. Kalian masih ingat tentunya untuk 2,6 berarti yang 2 itu ini dari sumbu X, yang 6 itu sumbu Y-nya. Berarti titiknya letaknya 2,6 dan seterusnya kayak SD, ini materi SD. Kemudian di sini Pak Apri mau mengulas tentang kuadran. Ini ya. Di koordinat kartesius ada yang namanya kuadran. Ini kan kalau ada sumbu X sama sumbu Y, ini kan menjadi 4 bagian, kanan atas, kiri atas, kemudian kiri bawah sama kanan bawah. Nah, yang kanan atas ini disebutnya daerah kuadran 1, kiri atas kuadran 2, kemudian muter ke bawah, ini kuadran 3, dan yang sebelah kanan bawah ini kuadran 4. Jadi mulai dari kanan atas muter berlawanan arah jarum jam ya, urut 1, 2, yang bawah ini 3, yang kanan bawah ini 4. Kemudian ini dijelaskan lagi, ada titik Q 2,3. Yang angka 2 ini itu koordinat sumbu X, yang 3 ini koordinat sumbu Y. Kemudian ciri-cirinya kuadran, kalau koordinatnya ini semua positif, ini ya 2,3, berarti kan semua positif. Ini positif 2, ini positif 3, berarti dia letaknya pasti di kuadran 1. Misal ini ada titik P negatif 2,1. Ini kan yang depan negatif, yang belakang positif. Negatif positif itu pasti dia di kuadran 2. Kita kasih contoh titik yang di kiri bawah. Ini ada negatif 5, negatif 6. Dia sama-sama negatif, berarti dia di kuadran 3. Kemudian ini lagi positif, negatif, berarti dia di kuadran 4. Jadi untuk menentukan kuadran, selain melihat gambar dia ini letaknya di sebelah mana, bisa juga dilihat dari tandanya koordinatnya sumbu X sama koordinat sumbu Y. Itu ya, ini untuk kuadran 1 sampai kuadran 4. Sekarang kita tentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama titik 2,6. Kita balik ke atas tadi. 2,6 titik A ini. Jaraknya terhadap sumbu X. Berarti dari titik A ini hitung jarak terhadap sumbu X ke bawah sini, berarti ke garis sumbu X ini maksudnya. Dari titik ini lihat cara menghitungnya. Dari titik ini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jaraknya terhadap sumbu X dia 6 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2. Berarti jarak terhadap sumbu Y dia 2 satuan. Terus kemudian dia terletak di kuadran berapa? Karena di kanan atas berarti dia di kuadran 1. Jadi titik 2,6 dia terletak berjarak 6 satuan terhadap sumbu X,
berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan terletak di kuadran 1. Sekarang yang ini, yang 5,5 titik B. Ini ya titik B. Hitung jarak terhadap sumbu X ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 satuan terhadap sumbu Y. Dan ini terletak di kuadran 1. Jadi jawaban dari titik B posisinya berjarak 5 satuan terhadap sumbu X, berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, dan terletak di kuadran 1. Contoh yang C sekarang. Ini. Cari dulu jarak terhadap X. Berarti dari titik C ini gerakan menuju sumbu X ke bawah. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian ini ke sumbu Y 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu Y. Dan ini terletak di kuadran 2. Jadi jawabannya untuk titik C posisinya berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y, dan terletak di kuadran 2. Satu contoh lagi, nanti ada kesimpulan yang bisa didapat. Kita ambil titik F ini ya. F mana F? Ini titik F. Titik F kita lihat, kita hitung jarak terhadap sumbu X. Berarti gerakan titik X ini, titik F ini ke sumbu X. Ke atas berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y, dia berarti gerak ke kanan karena sumbu Y-nya ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan terhadap sumbu Y. Dan ini terletak di kuadran 3. Jadi titik F posisinya berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, dan terletak di kuadran 3. Nah sekarang perhatikan sini, kita lihat tabel ini, titiknya 2,6, posisinya berarti 6 satuan terhadap X, 2 satuan terhadap Y. Lihat, ini 2,6, posisinya 6 terhadap X, 2 terhadap Y. Kemudian yang ini, yang titik C, negatif 4,3, berjarak 3 terhadap X dan 4 terhadap Y. Kemudian yang bawah tadi yang F, berjarak titiknya negatif 5, negatif 6, posisinya berjarak 6 terhadap X, 5 terhadap Y, dan dia di kuadran 3. Jadi cara cepat tanpa melihat ke gambar tadi ini, tanpa menghitung manual gini, perhatikan koordinat titiknya. Misal kita ambil ini titik G. Titik G ini kan 5, negatif 4. Sekarang dilihat titik atasnya. Kalau dia negatif 5, negatif 6, jarak terhadap sumbu X itu 6, jarak terhadap sumbu Y itu 5. Jadi yang angka belakang ini jarak terhadap X, yang angka depan jarak terhadap Y. Dan ingat, jarak nggak ada yang negatif, walaupun di koordinatnya ini dia bernilai negatif, tapi jarak nggak pakai negatif. Jadi kalau dia di titik G ini 5, negatif 4, yang belakang ini angka 4-nya ini atau negatif 4 ini berarti dia jarak terhadap sumbu X, dan angka 5 ini jarak terhadap sumbu Y. Nih kita lihat. Nah gini ya, jadi angka yang belakang itu jarak terhadap sumbu X, dan angka yang depan itu jarak terhadap sumbu Y. Tinggal dicek kuadrannya. Ini yang depan positif, yang belakang negatif. Ini positif, ini negatif, berarti dia di kuadran 4. Sekarang lagi yang bawah ini, yang titik H.
3, negatif 6. Berarti jarak terhadap sumbu X, angka yang belakang ini. Jarak terhadap sumbu X. Berarti berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, angka yang belakang depan. Yang 3 ini. Berarti 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, gini ketemu. 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian yang ini. Nah, kalau koordinatnya angkanya sama, entah itu positif-positif atau positif-negatif atau beda-beda positif-negatif atau negatif-positif, kalau angkanya sama, jaraknya pasti sama. Yang belakang jarak terhadap X, berarti 3 satuan terhadap X. Yang depan jarak terhadap Y, berarti juga 3 satuan terhadap Y. Kita lihat hasilnya. Ini ya, 3 satuan terhadap X dan 3 satuan terhadap Y. Dia di kuadran 3 karena di sini yang depan negatif, yang belakang juga negatif. Kita lihat tadi. Yang negatif-negatif ini, negatif-negatif, dia di kuadran 3. Ini yang belum terjawab, satu lagi. Negatif 5,6. Yang belakang jarak terhadap X, berarti ini. Jarak terhadap X-nya 6. Yang depan jarak terhadap Y, berarti 5 satuan terhadap Y. Kuadratnya, ini negatif positif. Kita cek ke sini. Yang negatif positif. Ini ya, negatif positif, dia di kuadran 2. Kita lihat hasilnya. Berjarak 6 satuan terhadap X, ini ya, yang belakang 6 satuan terhadap X. 5 satuan terhadap Y, ini 5 satuan terhadap Y, dan terletak di kuadran 2. Jadi gitu ya, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, bisa lihat pakai gambar. Kalian jalankan gini, ke sumbu X berapa langkah, ke sumbu Y berapa langkah. Bisa juga pakai cara yang tadi dijelaskan Pak Apri. Kalau yang angka belakang itu jarak terhadap sumbu X, ini ya, ini 3, di sini berarti 3 satuan terhadap sumbu X. Angka yang depan ini jarak terhadap sumbu Y. Gini ya. Jangan sampai kebalik, dan diingat jarak nggak ada yang negatif, semua selalu positif. Walaupun di sini negatif 4, jaraknya tetap ditulis 4 satuan, nggak ada berjarak negatif 4. Itu ya. Ini untuk posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu